修为已到了淬体丹药，岂容你来妄议？才能这么快就突破？好啊，你这是在质疑老夫？但受武魂之蛊，即使……这孩子，多谢四长老特意前来解围，二儿绝不会让你失望。天地一旦觉醒就无啊！他强成吗？就不知。短短几天就筋骨脏腑，对你们修炼的。Hello guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan tongwa terbaru Cui Shi Zhan Hun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part 3 hari ini kita semua bakal melihat Qinnan mendapatkan sebuah pengetahuan yang mengejutkan soal martial spirit dewa perangnya guys. Apalagi hal ini membuat dia menjadi mudah dalam peningkatan kekuatan. Nah, kira-kira apa yang didapatkan tuh? Penasaran kan? So, mari kita review buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Qinnan dikepung oleh Qin Xiao dan teman-temannya. Ternyata Qin Xiao itu iri, dia cuma dapat 2 pil, sementara Qinnan dapat 10 perumahan pil. Dia mengambil ramuan milik Qinnan untuk dia sendiri guys. Tentu Qinnan gak terima dong, menyuruhnya untuk mengembalikan ramuan tersebut. Itu malah membuat Qin Xiao emosi. Dia langsung mengeluarkan martial spirit tingkat 3 dan menyerang, sehingga pertempuran pun terjadi. Tetapi dengan mudah Qinnan menghindari dan menahan semua serangannya Qin Xiao. Semakin kesal, Qin Xiao memutuskan untuk menyerang guys. Tapi sayang, semuanya tidak berguna, karena Qinnan dengan mudah menghancurkan semua serangan, membalas menggunakan tinju penghancur. Alhasil pedang milik Qin Xiao dihancurkan dan akhirnya kita masuk ke intro ya guys. Karena pedangnya berhasil dihancurkan membuat Qin Xiao terhempas dan terluka parah. Kedua temannya langsung menghampiri dia dan membantu. Dengan ini Qinnan menyatakan kalau dia menang guys. Tetapi membuat Qin Xiao tidak terima. Dia kesal bukan main. Penasaran gimana cara Qinnan bisa mengalahkan martial spiritnya cuma menggunakan tinju saja. Tapi gak lama dari itu muncullah sang tetua keempat. Dia memberikan informasi yang namanya tinju penghancur milik Qinnan itu sudah sangat kuat. Menduga kemungkinan Qinnan sudah menerobos ke ranah body tempering tingkat 1. Qin Xiao jadi makin bingung guys. Jelas-jelas martial spiritnya cuma tingkat 1. Nah, gimana ceritanya dia bisa menerobos dengan begitu cepat? Tetapi karena tetua keempat sendiri mengatakan hal tersebut, dia menduga kalau Qinnan sudah meminum banyak ramuan pil dari klan Qin. Mendengar hal itu membuat sang tetua keempat itu tersinggung guys. Soalnya dia sendirilah yang membagikan ramuan tersebut ke setiap orang di klan Qin. Jadi Qin Xiao mengira kalau tetua keempat itu tidak adil. Harusnya kan gak bakal ada kecurangan ya kan? Dia menyuruh Qin Xiao agar segera pergi ke aula hukuman buat dihukum. Soalnya dia sudah melanggar aturan dengan masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya Qin Xiao cuma nurut, bergegas pergi dari sana. 修为已到了淬体丹药，岂容你来妄议？才能这么快就突破？好啊，你这是在质疑老夫？ Setelah itu, sang tetua keempat menjelaskan ramuan pil yang didapat oleh Qinnan sebagian besar itu milik ayahnya guys. Dan sekarang dia juga sudah bisa berlatih dengan tenang. Gak bakal ada yang ganggu nih. Qinnan berterima kasih, bergegas masuk ke dalam kediaman. Sambil memperhatikan, sang tetua keempat menyadari pemahaman dari Qinnan itu sungguh bagus. Tapi karena martial spiritnya cuma di tingkat 1, pasti potensi dari Qinnan itu bakal terbatas guys. Di sisi lain, Qinnan yang sudah berada di dalam segera duduk penasaran akan ramuan pil yang bakal didapatkan. Mengingat kalau ramuan pil ini sebagian besar milik ayahnya,
Dia bertekad agar tidak mengecewakan sang ayah nanti. 但受武魂之故，即使，这孩子 多谢四长老特意前来解围。 Alhasil dia pun langsung mengambil satu butir dan pengen dia minum. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pil yang di tangannya itu langsung hancur dan lenyap, membuat dia penasaran, menduga ini pastilah perbuatan sang dewa perang. Dia menebak guys, si dewa perang bisa menyerap pil ini tanpa harus dimurnikan di dalam tubuh. Wah, enak banget dong. Tanpa pikir panjang untuk membuktikannya, segera dia panggil martial spiritnya, yaitu sang dewa perang. Dia mencoba mengambil satu buah pil dari dalam botol. Dan bener aja guys, dewa perang bisa langsung menyerap pil itu secara langsung. Tapi rasa penasarannya belum terjawab, segera Qin Nan mengeluarkan semua pil itu, memberikannya kepada si dewa perang, sehingga tuar. 达尔绝不会让你失望。 Tubuh dewa perang mulai memancarkan aura, meningkat menjadi martia spiritual tingkat 7. Apa? Semakin membuat Qin Nan bingung dong, cepat banget. Karena seharusnya martial spirit yang sudah dibangkitkan itu nggak bisa meningkat guys. Tapi itu juga membuat dia senang. Berarti jika dirinya memiliki ramuan pil yang sangat banyak, maka dia bisa meningkatkan kekuatannya secara terus-menerus. 天儿行， Singkat cerita, sore hari sudah tiba. Yang ternyata ayahnya Qin Nan bersama Qin Tian dan juga salah satu tetua keluarga Qin yang bernama Tie San. Mereka datang ke kediamannya Qin Nan guys. Apalagi di sini mereka sudah menunggu sekitar sehari semalaman, tapi Qin Nan tidak kunjung keluar. 天地一旦觉醒就无啊！他强成梦，就不知 Namun tetua Tie San penasaran, apa pendapat sang ketua klan soal jatah ramuan pil milik Qin Nan yang sudah tersebar luas. Ketua Qin Tian tidak peduli akan hal tersebut. Dia cuma mau anaknya Qin Nan bisa mendapatkan pil yang cukup, karena pasti dengan kebangkitan martial spirit yang lemah, itu bakal membuat dirinya terpukul. Sungguh ayah yang baik ya guys. Tidak lama dari itu, akhirnya Qin Nan keluar dari kediamannya. Sang ayah menyadari anaknya sudah menerobos karena body tempering tingkat 2. Sontak Qin Nan menjelaskan, ini semua berkat dari ramuan pil yang diberikan oleh sang ayah. Tetapi itu membuat tetua Tie San bingung. Soalnya baru beberapa hari diberikan, tapi kok bisa meningkat setinggi ini rananya. 所以丹药的事就这么一品的武魂和10枚淬体丹， 多亏了爹给我的丹药。 Qin Nan juga penasaran apa tujuan sang ayah tiba-tiba datang ke sini. Ternyata sang ayah khawatir mendengar Qin Nan diserang oleh Qin Xiao. Tapi dia pastikan tenang aja ya kan. Dirinya bisa menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Setelah itu si ayah memberikan sebuah gulungan yang berisikan teknik pedang guntur. Tentu Qin Nan penasaran teknik macam apa ini. Tetua Tie San memberikan informasi teknik ini bisa menjadikan pedang bergemuruh seperti guntur. Jadi pasti teknik ini cocok untuk martial spirit miliknya Qin Nan. Gak lupa sang ayah menasihati agar tetap giat berlatih, karena usaha nggak bakal mengkhianati hasil ya guys. Apalagi jika Qin Nan membutuhkan sesuatu, bisa langsung minta kepada sang ayah. 突然过来了， 刀若惊雷，势如闪电。 惊雷刀法， Qin Nan pun menginginkan ramuan pil yang sangat banyak. Dia meminta 100 sampai 500 pil. Waduh, membuat mereka berdua auto terkejut. Ini banyak banget nih. Apalagi hal itu sangat sulit untuk diwujudkan guys. Setelah itu Qin Nan kembali masuk dan melanjutkan kultivasi. Lagi-lagi dalam sekejap dia berhasil menerobos karena body tampering tingkat 3. Gak lama dari itu tiba-tiba Xing Xiao datang ke kediamannya.
Ternyata dia datang untuk memberikan makanan kepada Qinan karena dia sudah berlatih selama berkali-kali beberapa hari ini. Tak cuma makanan, dia juga memberikan gulungan yang dititipkan oleh tetua keempat. Ketika melihat gulungan itu, Qinan terkejut karena itu adalah peta menuju ke kolam spiritual yang terdapat di pegunungan Longhu. 短短几天就金谷造福。 Di sisi lain, ternyata bukan cuma Cina saja yang mendapatkan gulungan itu. Cangkong juga dapat, guys. Dia memberikan peta itu kepada Qixio beserta teman-temannya dan menegaskan kalau ini adalah peta rahasia nih. Dia juga menjelaskan di kolam spiritual akan sangat bagus untuk yang namanya kultivasi. Tentu Qixio senang dong, soalnya kan dia pengen balas dendam kepada Cina nih. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Cangkong pun menyuruh mereka untuk bersiap karena sebentar lagi mereka bakalan segera berangkat. Ternyata Cangkong masih memiliki satu gulungan rahasia yang ada di tangannya, guys. Wah, gulungan apa ini ya? Apakah itu berasal dari tetua keempat juga? Kayaknya sih benar sih, soalnya dia mendapatkan fasilitas khusus karena dipercaya untuk masuk ke kompetisi sekte Swanling. Penasaran kan? 对你们修炼必有声张。没错， 族中秘传的灵气原尺，长空大哥觉醒的，可是无。 So, mari kita lihat bagai spoiler untuk part 4, guys. Kira-kira apa yang terjadi ya? Oke, langsung saja jadi. Tetua klan Qin memanggil semua tetua klan untuk berkumpul di aula. Setelah itu, semua tetua berkumpul. Sang ketua klan menegaskan dia ingin memberikan 800 ramuan pil kepada anaknya Qinan untuk berkultivasi. Apa? Mendengar itu, para tetua pun tidak setujulah. Itu jumlahnya banyak sekali. Apalagi Qinan katanya cuma martia spirit tingkat 1. Sia-sia kasih ke dia ya kan? Nah, apakah usulan sang ketua klan akan disetujui nantinya? Kayaknya si Mimin kurang yakin nih. Tapi tetap aja ya ketua klan nih guys. Bisa aja semua tunduk sama dia ya kan? Hehe, penasaran bukan? Kita tunggu lagi di part 4 nih. Cui Shi Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa secepatnya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.